Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Di sini Ustadz Farid akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang pertumbuhan hewan. Kelas 3 semester ganjil. Yuk kita belajar kembali tentang pertumbuhan hewan. Hewan termasuk makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup pada subtema sebelumnya. Kosakata yang kalian pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan tersebut. Untuk menambah kosakata yang kalian punya, mari kita simak teks berikut dengan cermat. Teks tersebut adalah pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Pada teks tersebut, temukan kosakata yang kalian baru tahu. Setelah menyimak teks, mari kalian kerjakan soal-soal berikut ya anak-anak. Yang pertama yaitu, kenapa Siti senang memelihara kucing? Yang kedua, berapa banyak anak kucing milik Siti? Dan yang ketiga, ada berapa jenis warna anak kucing milik Siti? Sebutkan ya anak-anak. Sudah cukup 3 saja pertanyaan yang harus kalian jawab di buku tulis kalian masing-masing. Apakah kalian tahu kalau gambar kucing di samping adalah termasuk gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Selain itu, gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Gambar dekoratif tersebut dapat ditemukan pada kain tradisional seperti batik atau kain tapis dan pada guci. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Garis yang digunakan dalam dekoratif juga bermacam-macam garisnya. Ada garis horizontal, ada garis lengkung setengah, ada garis zigzag, dan juga ada garis gelombang. Selain itu, ada bentuk yang bermacam-macam yang digunakan dalam gambar dekoratif. Yang pertama yaitu ada persegi. Yang kedua yaitu ada lingkaran. Yang ketiga ada persegi panjang. Yang keempat ada segitiga. Dan yang kelima ada belah ketupat. Nah, coba amati anak-anak bermacam-macam garisnya pada gambar dekoratif dan bentuk-bentuk pada gambar dekoratif. Apakah kalian masih mengingat ada berapa anak kucing milik Siti? Coba ingat-ingat ada berapa. Untuk mengetahuinya, coba lihat video sebelumnya. Nah, berbeda dengan anak kucing milik Anton. Anton memiliki 5 anak kucing pada setiap kandang. Sedangkan Anton memiliki 3 kandang. Jadi, berapa seluruh anak kucing yang dimiliki Anton? Nah, di situ ada 3 kandang milik Anton. Setiap kandangnya berisi 5 kucing.
kandang pertama berisi 5 kucing, kandang kedua berisi 5 kucing, dan kandang ketiga berisi 5 kucing juga. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ayo ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Mari kita bahas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terdapat 3 kandang, sedangkan satu kandangnya terdapat 5 kucing. Jadi 5 ditambah 5 dan ditambah 5. Jadi 5 anak kucing terdapat 3 kali. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Ada 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi bisa kita tulis 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi seluruh anak kucing yang dimiliki Anton adalah 15 anak kucing. Nah, mudahkan anak-anak bagaimana cara menghitung jumlah bilangan yang berulang. Untuk bilangan yang lebih besar, hasil perkaliannya lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Ada cara bersusun panjang dan pendek. Perhatikan contoh berikut. 234 dikali 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, kita dapat menggunakan cara bersusun panjang. Yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Yuk kita pilah-pilah. Yang pertama yaitu cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang. 234 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 120 ditambah 800 sama dengan 936. Loh, kok bisa begitu Ustadz? Yuk kita simak videonya. Nah, ini penjelasannya. Uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya, yaitu sebagai berikut. 234 sama dengan ditulis 200 ditambah 30 ditambah 4. 200 sebagai ratusan, 30 sebagai puluhan, dan 4-nya sebagai satuan. Kalikan 4 dengan setiap bilangan pada bentuk panjangnya tersebut. Yang pertama yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka ditulis 16 di atas sendiri. Yang kedua yaitu 30 dikali 4 sama dengan 120. Maka ditulis 120 di bawahnya 16. Kemudian yang ketiga yaitu 200 dikali 4 sama dengan 800. Maka ditulis 800 di paling bawah sendiri. Sehingga jumlahkan 16 ditambah 120 dan ditambah 800. Maka hasilnya adalah 936. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan cara bersusun pendek. 234 dikali 4. Cara pertama yaitu kita mengalihkan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka tulis 6 di bawah dan simpan 1. Nah, cara menempatkannya yaitu 1 ditaruh samping sebelah atas. Yang kedua yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 1. Loh, kok ditambah 1? Dapat dari mana satunya? Satunya dapat dari simpanan 4 dikali 4 tadi. Sama dengan 12 ditambah 1 yaitu 13. Tulis 13. Tulis 3 di bawahnya dan simpan 1 pada atas bagian samping. Yang ketiga yaitu 2 kali 4 sama dengan 8.
ditambah 1. Loh, kok ditambah 1? Ya, karena simpanannya tadi masih ada 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tulis 9 pada bawah sendiri. Sehingga hasilnya adalah 936. Nah, begitu anak-anak cara menggunakan cara bersusun pendek. Kita menjawabnya dan menggunakan cara simpan. Setelah mengerjakan contoh soal perkalian susun panjang dan susun pendek, manakah yang kalian suka atau menurut kalian mudah untuk dipahami? Dari situ, kita belajar untuk menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari tentang kesukaan kalian dalam menyelesaikan soal. Selain kesukaan, keberagaman juga terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran. Ada yang berbadan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang berkulit putih, dan ada yang coklat. Ada yang cepat berlari, ada juga yang kurang cepat dalam berlari. Ada yang suka menari, dan ada yang suka bermain bola. Nah, di setiap individu di antara teman-teman kalian pasti mempunyai perbedaan dan keragaman yang berbeda-beda. Entah itu suka bermain bola, atau bola kasti, atau bermain voli. Nah, itulah keberagaman dari individu kalian. Kalian pasti mempunyai perbedaan dari setiap teman. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun ajarilah dia. Dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Nah, anak-anak, apabila ada teman yang belum bisa dalam mengerjakan soal, mari kita bantu, bukannya untuk mengolok-olok. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila loh anak-anak. Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu, jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Allah, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Masih ingat kan bunyinya sila Pancasila pada sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, jika perilaku tersebut didasari dengan rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan rantai emas. Yang ketiga, jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan dilambangkan pohon beringin. Yang keempat, jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti mengamalkan sila keempat pada Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan padi dan kapas. Nah, ternyata sudah selesai anak-anak tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang pertumbuhan hewan. Sebelum Ustadz akhiri, silakan kerjakan soal-soal pada Bu Pena pada halaman 59 dan 60. Boleh minta bantuan orang tua, ayah, bunda, ataupun kakak.
namun hanya untuk membantu ya anak-anak, bukan untuk ikut menjawabkan soal-soal pada Bu Pena. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.